Keesokan harinya lagi, serta terus-menerus, bahkan mungkin telah berbulan-bulan lamanya, Cook terus membuat dan merangkai rakitnya dengan tekun dan baik. Mungkin supaya, agar dia bisa cepat keluar dari tempat mengerikan tersebut. Seperti biasanya, ketika malam mulai tiba, Cook dan Wilson kembali ke dalam goa. Dan seperti biasa pula, Cook mulai berbincang-bincang dengan Wilson. Entah mungkin karena apa, atau mungkin mereka sedang bertengkar, dan mungkin mereka sedang berbeda pendapat. Tiba-tiba Cook melempar Wilson keluar goa. Setelah sadar bahwa dia telah melempar Wilson keluar, Cook pun menyesali perbuatannya. Dan dia pun mulai mencari Wilson ke sana kemari. Namun untungnya Cook dapat menemukan Wilson kembali. Akhirnya, Cook pun meminta maaf kepada Wilson, bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan keesokan harinya lagi, setiap kali siang datang, yang Cook lakukan hanyalah membangun rakit, perahu rakit yang akan dia gunakan untuk keluar dari tempat tersebut. Entah sudah berapa hari, atau bahkan berbulan-bulan, Cook merangkai rakitnya. Namun yang pasti, Wilson selalu ada di samping Cook, menemani dan menjadi pendengar yang baik. Nampaknya pembuatan rakit pun hampir seluruhnya rampung. Itu terlihat dari kegiatan Cook, yang mulai membuat barang kenangan yang akan dia tinggalkan nanti, setelah dia berhasil meninggalkan pulau tersebut. Dan rakit pun sudah mulai tergelincir, dan Wilson pun sudah mulai memanggil-manggil Cook, agar dirinya jangan ditinggal. 1 dayung, 2 dayung, mulai Cook lakukan. Bekal semangat yang tinggi, sudah ia persiapkan sejak pertama kali keberangkatan mereka. Ombak yang tinggi, dinginnya angin malam, atau mungkin hiu megalodon pun, sudah Cook pertimbangkan resikonya. Dan satu persatu, pertimbangan Cook pun mulai terjadi. Belum begitu jauh Cook meninggalkan tempat tersebut, dari kejauhan, tampak ombak menjulang tinggi. Cook nampaknya berusaha untuk melupakan terjangan ombak yang pertama tadi, dan Cook juga nampaknya berusaha membunuh rasa cemasnya itu, dengan berpura-pura berbicara kepada Wilson. Dan pertimbangan Cook yang kedua pun mulai terjadi. Ya, hembusan angin malam mulai menyapa. Cook hanya pura-pura tegar saja dengan keadaan ini semua. Karena Cook yakin, ini semua belumlah seberapa dibanding dengan luasnya samudera yang akan dia lalui. Dan pertimbangan yang ketiga pun juga mulai menyusul, dan seorang paus megalodon pun muncul tepat di hadapannya. Ikan raksasa itu tampak mengedipkan matanya, seolah-olah ingin menghibur kesedihan yang dirasakan Cook. Namun Cook memalingkan wajahnya dan pura-pura tidak mengenalnya, bahkan berusaha untuk melupakannya. Keesokan harinya, Cook mulai berburu ikan. Belum sempat Cook makan ikan,
Tiba-tiba badai petir dan hujan datang untuk menakut-nakuti Cook. Cook pun takut beneran, dan mulai kembali menaiki perahunya, sambil meringkuk seolah-olah dia sedang minta ampun. Setelah semalaman ia bertengkar dengan dahsyatnya air hujan dan badai, akhirnya dia mengalah dan kecapean. Lalu ia pun tertidur pulas, di atas perahu satu-satunya yang ia miliki di dunia ini, bahkan tanpa saudara. Begitulah cerita Cook sementara ini di atas kapal. Setelah terbangun dari mimpinya, Cook mulai tersadar bahwa Wilson mulai menghilang. Tanpa pikir panjang, Cook pun mulai mencari-cari Wilson, dan ternyata Wilson tertinggal di kejauhan sana. Akhirnya Cook pun mulai berusaha menyelamatkan Wilson. Cook berusaha memberikan pertolongan pada Wilson, agar Wilson tidak tenggelam dan tertinggal di lautan yang mengerikan ini sendirian. Sekuat tenaga Cook berenang mendekati Wilson. Namun apalah daya, karena sulitnya area medan tempur, akhirnya Cook gagal dalam misi penyelamatkan Wilson. Cook pun akhirnya hanya bisa menangis, menyaksikan Wilson yang mulai tenggelam perlahan dari kejauhan. Setelah ketiadaan Wilson, Cook pun benar-benar sendirian, di tengah lautan yang luas ini. Cook pun masih dibayang-bayangi oleh keberadaan Wilson. Ia bahkan sering mengigau menyebut namanya. Akhirnya dengan hati yang sangat berat dan sedih, Cook memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendirian. Di titik terberat itulah, keajaiban datang menghampiri Cook. Momen di mana yang mungkin dia idam-idamkan. Ada sebuah kapal yang datang menghampiri dan menolongnya. Mungkin bisa dikatakan, impian Cook kali ini menjadi kenyataan. Dan, benar-benar ada sebuah kapal besar yang lewat tepat di sampingnya. Namun keadaan Cook yang sudah mulai melemah. Akhirnya Cook hanya bisa melambaikan tangan. Masih ingat dengan Kelly? Kelly pun pingsan mendengar Cook masih hidup. Cook benar-benar masih hidup, dan harus hidup tanpa Kelly.